والأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى قبر أرواح الشيخ مؤلف هذا الكتاب لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin. Ketahuilah dan renungkanlah bahwa jauh dekatnya kita, parak atau dekat jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala tergantung pada penguasaan hawa nafsunya. Nah, karena apa? Karena kalau nafsu yang kita bawa kada kawa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baterainya habis. Baterainya habis. Oleh karena itu kita diwajibkan fardhu ain menuntut ilmu tauhid, ma'rifat, tasawuf atau ilmu rahasia kebatinan supaya hati kita ini menjadi baitullah di surah Nabi. Qalbul mu'minin baitullah. Hati orang beriman itu adalah rumah Allah. Jadi baitullah itu ada dua. Baitullah pada syariat yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Baitullah yang ada di jiwa kita yang ujar Nabi, qalbul mu'minin baitullah. Hati orang beriman itu adalah rumah Allah. Apa artinya? Maksudnya rumah Allah itu tempat ma'rifat, mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah di hati manusia. Setiap individu manusia ada punya hati. Jadi kalau hatinya bersih, bagus, baik jualah amalan zahirnya. Nah, hati yang bersih itu adalah ada Allah di dalamnya. Artinya apa? Artinya tahu, tauhid, ma'asakan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Itu maksud Allah ada di hatinya. Al-Quran wa in asyraku la yahbitanna amalukum. Kalau kamu kadada Allah, kadada pengenalan ma'rifat di dalam hati kamu, berarti itu syirik. Setiap syirik maka amal ibadahnya hancur. Artinya kada Tuhan terima. Nah, jadi Baitullah itu pertama bangunan yang di Makkah itu, pertama-tama awal bermula yang ada bangunan, ada rumah di dunia adalah Baitullah yang di Makkah lah. Jadi pertama Allah Subhanahu wa taala membangun bangunan di dunia ini, nah, adalah
Baitullah. Kenapa jadi dipadahkan awal pertama bangunan ada dalam dunia Baitullah? Karena Ka'bah Baitullah itu yang membangun asal pertama adalah malaikat, bukan manusia. Jadi malaikat membangun Baitullah di Makkah itu dahulu daripada Adam alaihissalam. Jadi Adam ini belum ada, sudah ada dibangun. Nah, itu sejarahnya. Jadi membangun Baitullah malaikat sebelum adanya Adam atas suruhan titah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah malaikat lalu direhab dibangun lagi oleh Adam alaihissalam. Setelah Adam direhab dibangun lagi oleh anak Adam yang bernama Syekh. Seterusnya kemudian dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim. Makanya ada yang disebut makam Ibrahim. Kemudian setelah Ibrahim, dilanjut lagi, direhab dibangun lagi oleh Ammalaqah. Kemudian Jarhad, kedua-duanya ini adalah anak Nabi Ismail, cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Qusay ini datuk nini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum Quraisy yang membangunnya. Nah, yaitu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu berumur 25 tahun. Kemudian Ibnu Zubair, kemudian Hijaz, kemudian pada tahun 1039 maka datang air bah atau banjir. Nah, ini Nabi waktu itu berumur 35 tahun. Hancur Ka'bah sebahagian, bukan total. Hancur. Nah, lalu gotong royong dibangun kembali. Kemudian Nabi Muhammad disuruh menjadi pimpinan Ma'andak Hajar Aswad di tempat semula. Jadi itu ada kantor hancur. Akan sempurna lagi itu tahun 1039. Jadi sebahagian bangunannya itu hancur lah. Maka menyuruh Abdul Malik membaiki, dibangun seperti sedia kala. Jadi jumlah perbaikan rehab Ka'bah mulai dibangun itu terhitung 11 kali hingga sekarang masih utuh. Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Nah, ini tercatat di dalam kitab Ifayatul Muhtaj. Nah, itu sejarah. Artinya apa? Baitullah tadi. Nah, jadi yang kita bicarakan ini adalah Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Nah, sekarang itu hanya sekedar tahu. Kemudian nang wajib ain kita anggap Baitullah di hati kita. Jadi maksudnya apa? Hati kita ini supaya diisi ilmu ma'rifat kepada Allah, yang mana yang dikatakan Nabi tadi, qalbul mu'minin Baitullah, hati orang beriman itu adalah Baitullah, artinya rumah Allah. Artinya tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala, tempat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya amal ibadah kita, hidup kita tidak sia-sia, berguna setelah kita mati maupun dalam dunia, ada gunanya. Percuma kita menanam kebun, disiram dan dipupuk, dipelihara sebaik-baiknya, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Ada babu kayak tanda isi hati kata jadi baguna aman kan itu tidak pandang bulu kayak pakahwanya. Kada baguna amal ibadah lamun kada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nah, di sini hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Bar dari hadis Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qila ya Rasulullah ayyul a'mal afdal? Wa qala al-ilmu billah azza wa jalla. La. Wa qala ayyul ilmu turid? Qala sallallahu alaihi wasallam al-ilmu billahi subhanahu. Faqila lahu nas'alu 'anil amal wa tujibu 'anil ilm. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna qalil al-a'mali yanfa'u ma'al ilmi billah wa inna katsiral amal la yanfa'u ma'al jahli billah. Artinya ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal-amal apakah yang lebih utama, lebih afdal, lebih bagus? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa aja Nabi? Ilmu tentang Allah azza wa jalla. Lalu ditanyakan lagi oleh sahabat, ilmu apakah yang engkau maksud? Beliau menjawab, beliau bersabda, ilmu tentang Allah azza wa jalla. Lalu dikatakan oleh sahabat kepada Rasulullah, kami bertanya mengenai amal. Amal apa yang bagus diamalkan maksudnya. Nah, sedangkan sampeyan menjawab mengenai ilmu. Ulun bertakun amal, yang menjawab ilmu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan ibadah apapun yang sedikit tetapi disertai ilmu mengetahui tentang Allah itu sangat berguna. Akan tetapi banyaknya amal ibadah semalaman suntuk beribadah tetapi serta bodoh mengenai Allah itu tidak ada gunanya. Artinya apa? Artinya sahabat menanyakan tentang amalan. Kenapa Nabi menjawab tentang ilmu? Karena apa? Karena tidak dinilai amal hancur amun kada tahu tentang ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu rutin setiap hari Kamis kita mengadakan majelis taklim tentang ilmu kepada Allah. Nah, yang harus kita kaji perorangan setiap individu manusia fardu ain. Nah, jangan kita hidup ini hanya yang dikaji syariat dan tauhid, tak tinggal semacam. Nah, rugi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang kala memberikan umur panjang untuk ditunggu apakah ini mau mengaji ma'rifat atau tidak. Nah, jadi kalau nanti yang hadis tadi maupun Quran tadi mengatakan percuma amal ibadah. Nah, kenapa? Karena pada tahu lawan Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu untuk menyelusuri, untuk sampai kepada Allah, ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu macam-macam cara teknik untuk sampai kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya macam-macam. Nang ujar Rasulullah juga, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya langsung berarti dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Jadi mengenal diri dahulu. Asal di mana kejadian dan sebagainya. Oleh karena itu menyangkut kita mengenal nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kali yang beberapa kali yang belum sampaikan dalam